Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita. Marilah saya ucapkan puji dan syukur saya atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan serta marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam membawa umatnya kepada alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Sulasti MPD dan teman-teman sekalian, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Yazid Mubarak dengan NIM 24002122 dari sesi 129, nomor absen 07. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu manajemen dan administrasi perpustakaan. Yang pada bab pertama yaitu gambaran umum perkembangan manajemen yang terdiri dari pengertian manajemen dan administrasi perpustakaan. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen, dan yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen dan administrasi perpustakaan. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agre yang berarti melakukan, digabung menjadi kata manajer yang artinya menangani. Manajemen menurut Follett dalam Sulis Saifullah 2015 merupakan sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain kecakupan serta keterampilan seorang staf, jumlah pengunjung perpustakaan yang harus dilayani oleh pegawai perpustakaan, keperluan dan kebutuhan pengelolaan perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan atau besar kecilnya koleksi perpustakaan, serta oleh jenis perpustakaan itu sendiri. Yang kedua, otoritas atau authority. Otoritas seringkali disamakan dengan kewenangan, kewibawaan, atau kekuasaan. Istilah ini juga sering pula disejajarkan dengan oleh sebagian orang, istilah power. Otoritas dapat tumbuh dari kedudukan atau posisi yang dimiliki oleh seseorang yang dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, seseorang yang menduduki jabatan dalam sebuah organisasi, maka yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan jabatan yang diterimanya dalam batas-batas kewenangannya. Jika seseorang pustakawan menjabat sebagai kepala pelayanan pemustaka, maka ia memiliki kewenangan dalam mengatur tugas dan pekerjaan dalam pemberian pelayanan kepada seluruh pemustaka. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan bentuk dari kepatuhan, kerajinan, daya, serta komitmen pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada anggotanya. Dalam organisasi perpustakaan, kedisiplinan staf, pengelola perpustakaan, dan pustakawan akan membuat lancar dan suksesnya roda organisasi dalam mencapai dan menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh lembaga induk. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan yang baik dalam sebuah kegiatan pada suatu organisasi ataupun lembaga membantu kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, ketika sebuah organisasi akan melakukan sebuah kegiatan, maka akan dibuat perencanaan kegiatan yang akan dikerjakan. Kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang akan mengerjakannya, dan berapa besaran anggaran yang dibutuhkan. Dan yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Saleh 2004 adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pengelompokan aktivitas penugasan kelompok, aktivitas kepala manajer. Pengorganisasian menurut Handoko dan Usman 2013 adalah penentuan sumber daya
dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Yang ketiga, penempatan staf atau staffing. Penyusunan staf merupakan penarikan, pelatihan dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi kepada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang keempat, pengarahan atau directing. Sebuah penyusunan rencana program pembentukan organisasi dan personalianya. Disusun langkah selanjutnya adalah menugaskan karyawan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, pengarahan. Yang keenam, yaitu pelaporan reporting. Pembuatan laporan merupakan sebuah metode yang terorganisir dengan memberikan seluruh data yang dibutuhkan pimpinan dalam membuat keputusan ketika dibutuhkan dan dalam sebuah bentuk yang membantu pemahamannya dan menstimulasi tindakannya. Yang ketujuh, pembuatan anggaran atau budgeting. Anggaran merupakan alat pengawasan yang paling penting dalam mengukur program dan efektivitas dalam perpustakaan. Ini merupakan sebuah program yang sederhana yang mencerminkan tujuan dan sasaran perpustakaan dan menetapkan otoritas manajer untuk bertindak. Anggaran untuk kegiatan perpustakaan tergantung pada jenis perpustakaan atau sistem informasi. Berasal dari sumber lokal, negara, wilayah, atau sumber daya nasional, dari donatur yang mendukung atau membantu, dari pembayaran SPP atau hadiah, atau dari sejumlah sumber-sumber lainnya. Yang selanjutnya yaitu bab 2, struktur organisasi perpustakaan. Yang pertama yaitu pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda suatu organisasi. Yang selanjutnya, pembuatan departemen. Struktur organisasi sebuah lembaga dibuat melalui Struktur organisasi sebuah lembaga dibuat melalui pengelompokan aktivitas-aktivitas yang sama dan berhubungan dalam satu kelompok. Pengelompokan ini tergantung besar serta kompleksnya sebuah organisasi. Maka akan membutuhkan banyak bagian untuk menjalankan aktivitas roda lembaga. Pada sebuah perpustakaan, misalnya pembentukan jumlah bagian atau departemen di sebuah perpustakaan sekolah, tentu berbeda dengan perpustakaan perguruan tinggi serta perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi. Selanjutnya yaitu metode pembuatan departemen. Ya. Yang pertama yaitu jumlah. Pembentukan bagian berdasarkan jumlah jarang dilakukan di perpustakaan. Pembentukan departemen berdasarkan jumlah umumnya dapat ditemukan pada organisasi atau lembaga militer. Misalnya, jumlah tertentu dibentuk menjadi sebuah regu, peloton, batalion, dan resimen. Yang kedua, fungsi. Sebuah organisasi atau lembaga membentuk departemen atau bagian-bagian dalam organisasi tersebut didasarkan pada fungsi yang dijalankannya. Yang ketiga, batas wilayah. Pembentukan bagian atau departemen berdasarkan batas wilayah juga dilakukan di banyak lembaga dan organisasi. Yang keempat, produk. Cara pembentukan bagian-bagian sebuah organisasi berdasarkan metode ini banyak dilakukan pada bidang industri. Meskipun demikian, metode ini juga dapat digunakan pada lembaga perpustakaan yang memproduksi publikasi seperti pada Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia. Yang kelima, sasaran pelanggan atau customer. Bagian-bagian pada sebuah organisasi dapat dibentuk berdasarkan cara ini. Pada perpustakaan umum yang pemustakanya berasal dari berbagai kalangan masyarakat, misalnya disediakan bagian yang khusus melayani anak-anak di mana dengan ruangan dan koleksinya didesain khusus untuk kebutuhan anak. Yang keenam, berdasarkan subjek.
Metode pembuatan departemen atau bagian berdasarkan subjek banyak dilakukan pada perpustakaan khusus. Pada pusat-pusat penelitian, misalnya pada perpustakaan bidang pertanian, pada Badan Penelitian Tanaman Panaga. Yang terakhir yaitu berdasarkan bentuk dokumen. Pembentukan departemen berdasarkan bentuk dokumen dapat ditemukan di beberapa perpustakaan besar seperti perpustakaan perguruan tinggi. Bab ketiga yaitu penanganan sumber daya manusia. Yaitu pembahasannya tentang SDM perpustakaan, deskripsi pekerjaan, pengembangan SDM, dan strategi pengembangan SDM. Dan yang pertama yaitu SDM perpustakaan. Sumber daya manusia adalah seluruh orang yang bekerja di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau institusi. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam setiap organisasi, karena di samping sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing bangsa, sumber daya manusia bahkan sebagai penentu utama. Oleh sebab itu, sumber daya manusia harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi demi kemajuan organisasi. Sumber daya manusia tidak saja dituntut untuk menjadi profesional dan sebagai pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga dituntut sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang selanjutnya, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang individu, khusus atau seorang staf atau unit tertentu dalam sebuah organisasi. Deskripsi job merupakan sebuah pernyataan tertulis yang dipersiapkan oleh administrasi yang menggambarkan tugas-tugas seorang staf yang akan dilakukannya, mendefinisikan hubungan pekerjaan dan staf dengan unit-unit lainnya dalam sebuah organisasi, menetapkan standar-standar pekerjaan, pengalaman, dan keterampilan khusus yang disyaratkan dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah proses meningkatkan potensi produktivitas dari sumber daya tenaga kerja dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui mekanisme yang sesuai seperti pendidikan dan pelatihan, konseling, perencanaan karir, kinerja atau penilaian diri, penghargaan atau hadiah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan SDM. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan sarana bagi pustakawan atau calon pustakawan mempersiapkan diri menjadi profesional. Pendidikan formal dapat dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan jenjang diploma, sarjana, dan magister, atau dokter di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan, penataran, simposium, seminar, lokakarya, kursus, magang, studi banding, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan informal. Selain pendidikan formal dan non-formal, bagi pustakawan pendidikan informal pun dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kepustakawanan. Bab 4, manajemen pengembangan koleksi. Yang terdiri dari yang materinya yaitu pertama koleksi perpustakaan, yang kedua kebijakan pengembangan koleksi, yang ketiga kegiatan pengembangan koleksi. Koleksi perpustakaan terdiri dari dua, yaitu karya cetak dan karya non-cetak. Yang pertama yaitu karya cetak, adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak seperti buku terbitan berseri dan terbitan berseri. Yang kedua, karya non-cetak. Menurut Siregar 1999, karya non-cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan tidak dalam bentuk cetak, seperti buku atau majalah, melainkan dalam bentuk lain seperti rekaman suara, rekaman video, rekaman gambar, dan sebagainya. Istilah lain yang dipakai untuk bahan pustaka ini adalah bahan non-buku ataupun bahan pandang dengar. Karya non-cetak terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama rekaman suara, yang kedua gambar hidup dan rekaman video, yang ketiga bahan grafika, dan yang terakhir bentuk mikro.
Selanjutnya, kebijakan pengembangan koleksi. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, perpustakaan memilih dan mengadakan bahan perpustakaan. Kegiatan ini melibatkan pustakawan, dosen, peneliti, mahasiswa, serta pihak lain yang berkepentingan dengan perpustakaan. Pemilihan bahan perpustakaan harus cermat sebelum sampai kepada langkah pengadaannya. Setiap judul yang diusulkan untuk dipesan harus diperiksa kebenaran data bibliografinya agar tidak menyulitkan pengadaan bahan pustaka tersebut. Selanjutnya, kegiatan pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi meliputi kegiatan pemilihan bahan pustaka, pengadaan bahan pustaka, inventarisasi bahan pustaka, stock of name, dan wedding. Pada kegiatan pengembangan koleksi ini akan dijelaskan siapa yang berwenang untuk memilih pertimbangan yang dipakai dan siapa yang bertanggung jawab untuk memutuskan pengadaan bahan pustaka. Bab 5 itu tentang pelestarian bahan pustaka. Yang isinya yaitu perawatan koleksi, stock of name, dan penyiangan koleksi. Yang pertama, perawatan koleksi. Perawatan koleksi merupakan sebuah tindakan atau kegiatan mencegah, melindungi, dan memperbaiki semua fasilitas, sarana, dan perabotan yang ada di perpustakaan, baik perlindungan dari kerusakan oleh sebab itu alamiah maupun kerusakan akibat tangan usil manusia. Menurut buku Pedoman Umum Penyelenggara Perpustakaan Umum tahun 2000, kegiatan merawat bahan pustaka meliputi tindakan pencegahan sebelum bahan pustaka mengalami kerusakan dan penanganan merawat secara fisik bahan pustaka yang mengalami kerusakan. Pencegahan sebelum bahan pustaka mengalami kerusakan dapat meliputi berbagai tindakan seperti memperhatikan keadaan ruangan koleksi agar tidak terjadi kebocoran atap dan air tidak masuk. Suhu di dalam ruangan koleksi cocok bagi pemelihara pustaka. Bahan pustaka tertentu barangkali perlu disampul atau dilaminasi. Selanjutnya yaitu stock of name. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga manusia memerlukan informasi supaya tidak tertinggal. Perpustakaan sebagai pusat informasi berfungsi menyediakan berbagai jenis informasi, mengolah, menyimpan, menata, memelihara, dan merawat, serta menyebarluaskan kepada pemustaka dan masyarakat umum lainnya. Selanjutnya, pemustaka dapat mengakses informasi yang tersedia di perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Yang selanjutnya, penyiangan koleksi. Penyiangan dalam bidang kepustakawanan berarti menarik sebuah koleksi dari perpustakaan karena dianggap tidak lagi bermanfaat bagi pemustaka. Semakin bertambahnya koleksi perpustakaan, membuat sebagian koleksi yang ada di perpustakaan akan berkurang manfaatnya. Misalnya karena ada perkembangan baru sehingga diperlukan edisi terbaru. Terdapat juga koleksi perpustakaan yang sudah tua. Meskipun tidak semua koleksi yang tua tidak dapat dimanfaat lagi, bahkan terdapat koleksi tua yang nilainya semakin tinggi baik nilai ilmiahnya, intrinsik, maupun nilai fisiknya, ekstrinsik. Koleksi perpustakaan tersebut merupakan koleksi langka memuat sejarah perkembangan ilmiah masa kini. Sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.